Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kompetensia yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya hormati. Terinspirasi saja saya berada di billboard yang nanti kali ini para pimpinan DPRD orangnya ganteng-ganteng. Mengapa? Karena dari beberapa tampilan video yang saya unggah, banyak masyarakat terutama yang muda-muda agak sedikit gagal paham, mungkin karena mereka belum mendapat informasi yang maksimum tentang bagaimana manajemen pengelolaan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah maksudnya adalah terdiri dari dua komponen, yaitu pemerintah daerah yang ketuanya adalah bupati, kemudian di bawahnya dia punya dinas-dinas, satker-satker. Kemudian ada lagi satu lembaga pengontrol budgeting, yaitu DPRD Kabupaten Siak. Saya ingin sampaikan lewat video ini sebagai pencerahan dan mohon maaf apabila di dalam ketentuan undang-undang yang baru tentang pemerintahan daerah ada perubahan. Saya minta tolong ini dikritisi atau diberi masukan apabila barang siapa saja mendengar video saya ini ada perubahan di dalam pengelolaan pemerintah daerah pada undang-undang yang baru, tolong disampaikan. Tapi yang saya tahu dan pengalaman saya adalah Bapak, Ibu, adik-adikku yang terhormat, mohon didengar dengan seksama apa yang saya terangkan supaya mendapat pemahaman lebih. Mengelola negeri ini, kabupaten kota, ada dua elemen yang mengelolanya. Pertama, saya menggunakan bahasa awam, yaitu bupati, namanya pemerintah daerah, dibantu oleh dia punya bawahannya para pegawai pejabat daerah yang disebut dengan satker, satuan kerja. Bupati mempunyai hak atas mereka. Tidak memberhentikan, mengusulkan. Yang memberhentikan adalah pemerintah pusat. Apabila sudah pegawai negeri. Mengusulkan dan memutasi, menaikkan posisinya. Apakah jadi kabid, kabak, sampai kepala dinas. Itu haknya seorang bupati. Beda dengan lembaga ini. Ada satu lembaga lagi yang sejajar dia. Namanya DPRD. Yang kita pilih setiap 5 tahun sekali. Mereka memiliki 3 orang pimpinan. Yang tadi nanti kita lihat munculnya. 3 orang. Pimpinan ini sifatnya koordinasi. Bapak Ibu. Bukan perintah seperti bupati. 3 pimpinan ini tidak bisa memerintah ini 3 orang. Tidak bisa memerintah semua anggota dewan. Sifat mereka adalah mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan di dalam DPRD. Ada ketua dan 2 wakil ketua. Tidak bisa dia menegur, si Polan, Bapak A, Bapak B, you harus begini, harus. Nah boleh. Karena DPR sifatnya koordinasi. Maka apabila ada yang bilang ke saya, Pak, you nyerang ketua DPR. Saya bilang, saya bicara mengatakan kinerja lembaga DPR karena saya tahu fungsinya. Ketua DPR itu nggak bisa bikin apa-apa. Pimpinan DPR itu hanya koordinasi saja sifatnya. Ngapain saya serang? Yang mengatakan itu mereka kurang paham atas cara kerjanya lembaga yang terhormat ini. Nah, mereka ini kerjanya adalah membuat anggaran, kemudian melakukan kontrol terhadap seluruh kinerja dari bupati dan para bawahannya, para satker. Oh, luar biasa, Pak. Maka mereka bekerja di bawah, namanya ada badannya yang resmi dibuat undang-undang, yaitu komisi-komisi. Nah, kalau Pak DPR ini bekerja maksimum komisi-komisi mereka, maka tidak perlu lagi ada saya yang bawa bilang, ngapainlah Bang Rizal, you sibuk sana sini, ngomong entah didengar atau tidak orang. Sebenarnya
Tidak perlu lagi ada orang seperti saya. Kalau semua komisi-komisi di lembaga yang terhormat ini bekerja di semua lini. Mereka bekerja untuk seluruh 122 desa di kecamatan Kabupaten Siak. 14 kecamatan Kabupaten Siak. Mereka bekerja lewat komisi-komisi di satker-satker. Kalau ada masalah, tak ada dokter di satu desa, mereka bilang. Ada komisinya mengatakan, hei, mengapa dokter tak ada, mengapa bidan tak ada, segala macam. Kalau ada masalah di KITB, ada lagi komisi yang ngurusinya. Kalau ada masalah, itu mengapa itu PT Triumas kemarin katanya sibuk-sibuk. Mereka melanggar das, memutar aliran sungai. Ada lagi orangnya. Oh, ada sengketa tanah, ada lagi komisinya. Maka pemerintah lewat uang kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah mati. Kita apa aja bayar? Gaji bayar, potong pajak. Pergi restoran pakai pajak, dipotong pajak, menginap di hotel pun. Semua kita pajak. Nah, apa? Bapak tahu kemana uang itu? Membayar orang ini, membayar bupati, membayar satker-satker. Mereka wajib bekerja sebetulnya. Tidak perlu orang-orang seperti saya ini aja ngomongan lagi karena mereka harus bekerja. Maka mereka diberi tunjangan. Saya nggak tahu. Saya dengar kemarin terakhir di Bupati Lama ada perbob katanya tunjangan rumah 18 juta. Apa kurang? Tahu apakah sekarang masih berlaku? Tunjangan mobil, transportasi 15 juta. 2 tunjangan itu aja berapa tuh dah? 30 juta lebih. Maka harusnya mereka tinggal di Siak. Karena ruang tunjangan rumah tadi untuk nyewa rumah di sini. Kalau mereka punya rumah pribadi, ya rumah pribadi itu disewa. Kalau mereka tak punya rumah pribadi, mereka menyewa rumah di sini. Itu gunanya tunjangan rumah itu. Dulu kami begitu. Pakai kwitansi setiap bulan, setahun sekali. Atau 6 bulan sekali. Bikin kwitansi yang punya rumah. Nilainya tak sebanyak itu. Kurang apa? Harusnya mereka bekerja, bukan pulang kemana-mana. Bila ada rapat aja datang ke Siak. Nggak bisa. Jangan diambil itu tunjangan rumah. Mobil jangan dipakai untuk urusan pribadi. Rakyat mengadu kepada saya, kepada LSM, kepada pemuka masyarakat, berarti mereka tidak ada yang datang. Anggota dewan, untuk tempat mereka mengadu setiap hari. Mungkinkah mereka setiap hari ke sini, Pak? Orang dari Tulanus, Tayungpal, ada lagi dari Kerinci Kanan, ada dari Kandis masuk dalam perbatasan pinggir, kecamatan pinggir, Kota Menggalis. Nah mungkin, siapa yang datang ke mereka? Komisi-komisi ini. Mencari tahu apa permasalahan masyarakat. Sampaikan kepada sarker-sarker, anak buah bupati. Itu lebih jitu, Pak. Siapa saja di Republik ini tidak mematuhi panggilan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD. 3 kali panggilan. Panggilan ketiga bisa dipanggil paksa. Luar biasa. Jadi kalau saya masih berkokoar gini, Pak, itu menandakan anggota dewan kita belum melaksanakan fungsi kontrolnya kepada eksekutif, ya Pak, bupati dan para satker. Sibuk saya ngurus. Sampaikan orang bilang apa, ada para juga mengurus sampah. Ada komisi yang ngurus sampah. Mereka ngomong kepada satker yang ngurus sampah. Itu ngapa sampah di daerah ini wisata itu tak diurus-urus. Masyarakat sibuk berkokoar, berteriak-teriak. Langsung tanggap. Itu fungsi mereka, kita bayar. Pak, itu dia. Jadi kejadian terhadap BSP masa lalu, kejadian terhadap PT KITB, perusahaan kawasan KITB masa lalu, dan beberapa kejadian di negeri ini masa lalu, itu karena lembaga ini tidak ada fungsi kontrol. Orang sarka-sarka itu, Pak, kalau tak ada di kontrol, tidurlah dia. Mana mau dia kerja maksimum, karena mereka tak ada kesadaran bahwa uang mereka pakai uang rakyat, harus wajib mengurus rakyat, tidak berdosa. Nah, kalau ada itu, Pak, nggak perlu lagi. Begitu saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku untuk dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.